Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 15. Memang, Xiao Chia, Nona, bukan sekali-kali saya hendak mencampuri urusan Nona. Akan tetapi sungguh-sungguh keadaan kelenteng itu tidak cocok untuk didatangi seorang tamu seperti Nona. Kelenteng itu selalu sunyi, tak pernah ada pengunjungnya, tidak terawat sehingga hampir merupakan sebuah kelenteng kuno yang sudah tak terpakai lagi. Yang datang ke situ hanyalah orang-orang gelandangan, huesyo-huesyo yang suka minta derma paksa dan, sudahlah, saya sudah bercerita cukup. Kelenteng itu letaknya di sebelah utara kota, dekat pintu gerbang, tempat yang sunyi. Sebaiknya Nona jangan pergi ke sana. Cukup, aku dapat menjaga diri. Terima kasih atas keteranganmu, kata Lucian yang merasa tak sabar lagi mendengar ucapan si pelayan. Pelayan itu melihat sinar mata marah dari Lucian, membalikkan tubuhnya dan pergi sambil mengangkat pundak. Karena amat mengkhawatirkan nasib Kam Siek, siang itu juga Lucian keluar dari rumah penginapan. Ia hanya membawa pedangnya yang disarungkan di punggung. Kembali banyak pasang mata laki-laki menoleh ke arahnya, bahkan banyak yang berhenti berjalan dan mengikutinya dengan pandang mata kagum. Akan tetapi Lucian tidak menghiraukan mereka, mulutnya memperlihatkan senyum mengejek. Ketika ia lewat di jalan yang menuju ke utara, jalan yang agak sunyi, ia melihat sekelompok orang muda terdiri dari 5 orang yang tadinya bercakap-cakap di pinggir jalan, saling berbisik ketika melihatnya, kemudian mereka itu sengaja berdiri di tengah jalan sikap yang menjemukan. Melihat mereka itu ia tidak takut biarpun ia membawa-bawa pedang. Agaknya mereka itu terdiri dari orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, agaknya mereka tahu sedikit akan ilmu silat maka hendak menggodanya. Lucian tidak mau membuang banyak waktu dengan urusan-urusan kecil. Ia menghadapi urusan besar hendak mencari dan menolong Kam Siek. Apa gunanya melayani segala macam laki-laki kurang ajar seperti mereka itu? Ia mengerahkan Lue Ekangnya dan terus melangkah dengan tindakan gagah, sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Sebaliknya, 5 orang laki-laki itu membuka mata lebar, mengeluarkan suara tak menentu dan seperti dikomando mereka lalu menyingkir ke pinggir jalan dengan mata masih melotot lebar dan mulut ternganga. Siapa orangnya yang tak menjadi gentar melihat seorang gadis cantik yang berpedang di punggungnya, berjalan seenaknya akan tetapi bekas telapak kakinya membuat tanah yang diinjaknya ambles sampai sejengkal dalamnya? Seekor gajah pun takkan meninggalkan tapak kaki seperti itu di atas jalan yang banyak batunya. Lucian mempercepat jalannya ketika kelenteng itu sudah tampak dari jauh. Genteng-gentengnya banyak yang pecah dan sepasang ukiran naga di atas genteng kelenteng itu pun sudah luntur warnanya dan mustika naga di tengah yang diperebutkan 2 ekor naga itu sudah pecah-pecah pula. Tembok bangunan kelenteng juga sudah tampak batanya. Agaknya kelenteng Taeyekongbyo ini dahulunya besar juga, akan tetapi karena tidak terawat, maka menjadi amat buruk. Pekarangannya luas, bahkan di belakangnya juga terdapat kebun yang luas, bangunannya besar, akan tetapi di depan kelenteng sudah tidak tampak asap hio, dupa, mengebul seperti sudah menjadi tanda pada tiap rumah kelenteng. Namun, di tembok besar masih terdapat ukiran dengan huruf-huruf besar yang juga sudah lenyap warnanya, yaitu huruf Taeyekongbyo, kelenteng malaikat bumi. Dilihat dari depan, kelenteng itu demikian sunyi seakan-akan tidak ada penghuninya. Pintu depannya yang terdiri dari sepasang daun pintu amat besar dan tebal, juga tertutup. Tanpa ragu-ragu lagi Lucian memasuki pekarangan dan sesampainya di depan pintu, ia menggunakan tangannya mendorong. Terdengar suara berkeret seperti biasa bunyi daun pintu yang lama tidak dibuka tutup. Lucian menanti sebentar, akan tetapi suasana tetap lengang, tidak ada sambutan pada suara daun pintu itu. Kiranya hanya daun pintu yang terdepan itu saja yang terkunci. Dari luar kini tampak jendela-jendela dan daun-daun pintu sebelah dalam terbuka belaka, ada yang terbuka separuh ada yang terbuka seluruhnya. Akan tetapi jelas bahwa tempat ini pernah dikunjungi orang-orang, malah bekas telapak kaki pada debu di lantai masih baru. Keadaan di dalamnya sama dengan keadaan di luar, penuh debu dan kotor tidak terpelihara. Di sana-sini tampak kertas-kertas butut, ada pula tikar-tikar butut. Meja toa pekong, arca kelenteng, tidak tertutup kain lagi, dan tempat toa pekong juga kosong. Hanya arca-arca yang sudah hampir rusak, singa-singaan batu yang tiada harganya, masih tetap di tempatnya. Barang-barang lain yang berharga tidak tampak lagi. Dengan penuh ketabahan Lucian melangkah masuk.
Ruangan tengah juga kosong, tidak tampak manusia. Dengan hati-hati ia melangkah lagi. Terdengar suara gerakan di sebelah kelenteng. Ia waspada dan mencabut pedangnya dengan tangan kanan, lalu memasuki sebuah kamar di ruangan tengah itu. Di atas meja yang terbuat daripada bata tampak sebuah pot kembang di mana tumbuh kembang yang masih segar, dan di sudut ruangan terdapat sebuah arca singa. Selain itu kosong, tidak tampak apa-apa lagi. Lucian melangkah di ambang pintu yang tak berdaun lagi, memasuki kamar. Wer. 3 buah benda melayang cepat mengarah leher dan dadanya. Lucian cepat miringkan tubuhnya dan 3 batang pisau menancap pada dinding di belakangnya. Itu, golok terbang. Lucian berseru kaget karena maklum bahwa hanya orang-orang pandai saja yang dapat melontarkan golok terbang sekaligus 3 buah secara demikian kuat. Ia maklum menghadapi lawan tangguh. Hanya pengecut saja yang menyerang orang secara menggelap, bentaknya marah. Dari arah dalam terdengar orang tertawa disusul jawaban, hanya pengecut saja yang memasuki tempat orang tanpa permisi. Merah sepasang pipi Lucian. Ia maklum akan kebenaran kata-kata itu. Akan tetapi sebagai seorang yang wataknya tidak mau kalah, ia membentak, "Kalau kau bukan pengecut, keluarlah." Terdengar daun pintu berkeret dan muncullah seorang laki-laki yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Lucian. Ia mengira bahwa penyerangnya tentu seorang Huesyo yang biasanya mendiami kelenteng, atau orang jahat yang telah menculik Kam Siek. Akan tetapi yang muncul adalah seorang pemuda yang tampan, berkepala kecil bertopi batok, wajahnya yang muda dan tampan membayangkan kelicikan, terutama pada mulutnya yang tersenyum mengejek dan matanya yang seperti mata burung hantu. Juga pemuda itu tercengang ketika bertemu dengan Lucian, benar-benar tercengang sampai memandang dengan melongo. "Aduhai, Kuan Impo Usat, Dewi Welas Asih, yang cantik jelita agaknya yang datang berkunjung," katanya, masih terpesona. Sebaliknya, Lucian marah dan mendongkol sekali. "Cih, tak tahu malu. Mengaku aku ini tempat kediamanmu sedangkan tempat ini adalah sebuah kelenteng tua yang sudah kosong dan kau sama sekali bukan pendeta." Orang itu segera menjura, sikapnya manis dibuat-buat, matanya tetap mengincar wajah cantik dan mulutnya tersenyum. "Bukan, Nona. Sama sekali aku bukan pendeta, melainkan seorang pemuda, berdarah bangsa Hitan yang gagah berani, namaku Baisan. Tak peduli namamu anjing atau kucing aku tidak sudi mengenalnya. Yang jelas, serangan gelapmu tadi tak mungkin dapat kudiamkan saja tanpa terbalas." Sambil berkata demikian, Lucian melangkah maju, pedangnya siap menerjang. Akan tetapi pemuda itu tetap bersikap tenang, bahkan tertawa lebar. "Aku tadi tidak tahu bahwa yang datang adalah seorang darah perkasa yang cantik jelita. Kalau aku tahu, mana aku tega menyerang dengan itu. Untung kau demikian pandai mengelak, kalau tidak, sayang sekali kalau mukamu sampai lecet. Keparat bermulut busuk." Lucian marah dan pedangnya bergerak mengeluarkan suara berdesing. Baisan cepat meloncat mundur dengan wajah kaget sekali. Pedang itu menyambar hebat, menyerempet meja batu yang menjadi terbelah dua seperti agar-agar terbabat pisau tajam saja. Kau putri Pajiu Sinong Liugan. Kau putri ketua bengkau yang bernama Liu Lucian." Diam-diam Lucian terkejut. Begini hebatkah kepandaian orang asing ini sehingga melihat sekali gerakan pedangnya saja sudah dapat mengenalnya? Ia terkejut dan heran, terpaksa menunda serangannya, membentak. Kau sudah tahu siapa aku, tidak lekas berlutut?" Akan tetapi Baisan malah tertawa girang sampai terbahak-bahak. Bagus sekali. Karena terhalang urusan penting, aku tidak sempat datang mengunjungi pesta bengkau dan mencoba untuk memetik bunga dewata dari bengkau. Sekarang bertemu di sini, bukankah ini jodoh namanya? Sudah lama aku mendengar bahwa putri bengkau memiliki ilmu kepandaian hebat, apalagi ilmu pedangnya, dan memiliki kecantikan yang tiada bandingnya di dunia. Sudah terlalu banyak aku melihat wanita cantik, akan tetapi tidak ada seorang pun yang boleh dikata tiada bandingnya. Akan tetapi melihat kau, benar-benar tak pernah aku melihat lain wanita yang dapat menyamaimu, maka terang bahwa kau tentulah Liu Lucian. Aha, kebetulan sekali. Akan tetapi ucapan ini sudah membuat Lucian tak dapat menahan kemarahannya lagi. Juga ia menjadi lega karena ternyata dari ucapannya itu bahwa Baisan bukan mengenalnya dari sekali gerakan pedangnya tadi, melainkan dari dugaan tentang ilmu pedang dan kecantikannya.
Maka sambil berseru keras ia menggerakkan pedangnya lagi sambil melangkah maju dan menusukkan pedangnya searah dada lawan. Baisan cepat mengelak, miringkan badan ke bawah. Akan tetapi pedang Lucian yang bergerak aneh sudah mengejar dengan lanjutan serangan membabat ke arah leher. Cepatnya bukan main. Baisan terkejut, cepat ia menggulingkan diri ke bawah dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya, sambil berguling ia melepaskan sebatang huitu ke arah lawan. Trang! Lucian menangkis huitu lawan dan sekarang Baisan sudah berdiri menghadapinya dengan pedang di tangan sambil tertawa. Hebat ilmu pedangmu dan hebat kecantikanmu. Kau patut menjadi istri Panglima Baisan, mari juitaku, mari ikut aku ke Hitan. Kita berdua akan dapat merebut kekuasaan di sana dan hidup bahagia. Trang! Terpaksa Baisan menangkis karena cepat sekali pedang Lucian sudah menyambar, membacok mulutnya sehingga terpaksa ia menghentikan kata-katanya. Akan tetapi selanjutnya ia tidak berani membuka mulut lagi karena Lucian sudah menyerangnya secara bertubi-tubi. Pedang Nona ini berkelebatan laksana naga mengamuk dengan gerakan-gerakan aneh dan ganas. Inilah ilmu pedang Toa Hong Kiam, ilmu pedang angin badai yang dahsyat. Angin dari pedang ini menggerakkan daun-daun pohon yang tumbuh di pot besar di sudut kiri kamar, malah beberapa helai daun rontok karenanya. Ujung pedangnya berubah banyak sekali, akan tetapi dengan jelas Baisan melihat ujung yang asli menyerang ganas ke arah perutnya sedangkan ujung pedang lain hanya bayangan karena cepatnya pedang bergerak. Tentu saja pemuda hitan murid Ban Pilocia ini tidak mau dirinya disate oleh pedang lawan. Cepat ia mengubah kuda-kuda kaki menjadi miring sambil menghantamkan pedangnya dari kiri ke kanan. Kembali terdengar suara nyaring bertemunya kedua pedang dan sebelum Lucian sempat menyerang kembali, Baisan sudah melanjutkan pedangnya menusuk ke arah dada kiri. Lucian menggerakkan lengan, pedangnya sudah terputar ke kanan dan tepat sekali menangkis. Namun Baisan hanya menggertak, sebelum pedang tertangkis ia sudah menarik kembali pedangnya, membuat gerakan lengkung dan membabat ke arah kaki sedangkan tubuhnya mendoyong ke depan dengan tangan kiri terbuka jarinya mencengkram ke arah dada. Gerakan yang dahsyat, berbahaya, dan juga kurang ajar. Ai! Seruan yang keluar dari mulut Lucian ini bukan seruan biasa, melainkan pekik yang dilakukan dengan pengerahan hikang sehingga kalau saja Baisan tidak kuat sinkangnya, tentu akan roboh karena lumpuh terserang pekik luar biasa ini. Ternyata, seperti juga Baisan, gadis putri Bengkau ini sudah mempelajari mempergunakan jerit yang mengandung tenaga hikang untuk merobohkan lawan. Melihat lawannya tidak terpengaruh oleh pekikannya dan serangan berbahaya itu terus dilanjutkan, Lucian meloncat ke atas, membiarkan pedang lawan membabat angin di bawah kedua kakinya sedangkan pedangnya sendiri dengan kecepatan kilat lalu berkelebat membabat tangan kiri lawan yang hendak berbuat kurang ajar tadi. Di sini terbukti kehebatan Lucian yang dapat mengubah kedudukan terserang menjadi penyerang. Namun lawannya juga seorang ahli karena cepat-cepat dapat menarik tangan kirinya sedangkan pedang yang membabat angin itu sudah cepat menusuk tepat ke arah hidung Lucian selagi gadis ini turun kembali ke atas lantai. Serangan ini terlalu mudah bagi Lucian dan dielakkannya. Baisan mempergunakan ilmu pedang gaya barat, kembali pedangnya membabat kedua kaki, begitu membabat tubuhnya mendoyong ke belakang sehingga tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membarengi dengan serangan balasan. Dan setiap kali Lucian meloncat, pedang Baisan sudah terputar dan menyambut lagi kedua kaki yang turun. Menjemukan. Lucian berseru keras dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, hampir 2 meter tingginya dan dari atas pedangnya langsung membabat leher lawan yang tubuhnya mendoyong ke belakang. Bagaikan seekor kura-kura menyembunyikan kepala ke dalam leher, Baisan menarik lehernya ke bawah dan dengan hati ngeri ia mendengar mendesingnya pedang tepat di atas tengkuknya, dan alangkah kagetnya ketika ia melihat Lucian tidak turun ke bawah melainkan tadi meloncat dan kini tepat berada di atas kepalanya. Kedua kakinya berbareng melakukan gerakan menendang ke bawah ke arah ubun-ubun dan lehernya. Lihai, serunya, dan kembali ia menggelinding ke atas lantai, tidak peduli bahwa debu tidak saja mengotori bajunya, juga mukanya terkena debu sehingga muka yang tampan menjadi coreng-moreng. Akan tetapi ia selamat daripada bahaya maut dan kini mereka sudah saling berhadapan lagi. Perempuan liar. Kau tidak tahu dicinta orang? Baik, aku akan menggunakan kekerasan menangkapmu, kalau kau masih hidup dalam pertempuran ini, lihat betapa kau akan menjadi permainanku sebelum kau kubunuh. Tutup mulut. Lucian meloncat ke depan dan kini ia menggunakan jurus Patmo Kiam Hoat yang paling lihai.
Pedangnya tidak berdesing lagi, melainkan menyambar tanpa suara, hanya angin gerakan pedangnya terasa panas seperti mengandung api. Pedang itu membabat lagi ke arah mulut pemuda yang kurang ajar dan amat dibencinya. Ia sudah membayangkan akan merobek mulut itu dengan pedangnya. Akan tetapi Baisan juga sudah marah dan mengerahkan seluruh kepandaiannya yang ia terima dari Ban Pilocia. Pedangnya membuat gerakan menyilang, pertama menangkis dan kedua menekan dari atas dengan maksud menindih pedang lawan untuk dapat menggunakan tangan kirinya mengirim pukulan. Namun perhitungannya meleset. Patmo Kiam Hoat merupakan ilmu pedang hitam yang penuh dengan akal muslihat, mana mudah ditindih. Bagaikan belut licinnya, pedang itu sudah melesat keluar dari tenaga tindihannya dan kini membacok ke arah paha kanannya. Baisan melangkah mundur, dan membarengi pukulan ke arah pusar. Sedangkan tangan kirinya kini merupakan senjata hebat dengan dorongan ke depan, mengarah muka dengan pengerahan tenaga sinkang. Dengan gerakan yang lemas dan indah Lucian menekuk tubuh ke kiri tanpa mengubah kedudukan kaki sehingga kepalanya hampir menempel tanah. Kemudian pedangnya dari arah kiri itu melesat ke depan hendak merobek perut. Terang, terang. Dua kali pedang bertemu karena begitu ditangkis pedang Lucian sudah bergerak lagi membacok pundak yang hanya dapat dihindarkan dengan tangkisan kedua. Serang menyerang mati-matian terjadi, setiap tusukan dibalas bacokan dan demikian sebaliknya. Mereka berputaran di dalam ruangan itu, bertanding tanpa saksi. Ada kalanya tubuh mereka lenyap terbungkus gulungan sinar pedang mereka, ada kalanya mereka bertanding lambat dan bergerak berputar-putar, seperti dua ekor ayam berlaga. Hampir 100 jurus mereka bertanding, peluh membasahi muka, namun belum ada yang terluka atau terdesak. Biarpun ilmu kepandaian mereka jauh berbeda sifatnya, juga berbeda sumber, namun ternyata tingkat mereka seimbang. Lucian kalah sedikit tenaganya, namun kekalahan ini tertutup oleh kelebihannya dalam kelincahan gerak. Sebagai seorang pemuda mata keranjang yang sudah biasa menggoda dan merusak wanita, tentu saja Baisan terpesona dan tergila-gila kepada Lucian yang memiliki kecantikan sukar dicari tanding. Namun kehebatan ilmu silat gadis ini membuat ia merasa penasaran sekali sehingga serangan-serangannya tidak lagi main-main dan lenyaplah keinginannya menawan hidup-hidup karena lawannya benar-benar berbahaya sekali. Kini ia tidak peduli lagi apakah ia akan dapat menawan hidup-hidup atau harus membunuh, pokoknya ia harus menang karena kalau ia kalah berarti kematian baginya. Mereka bertanding tanpa sebab tertentu, keduanya sudah melupakan urusan yang membuat mereka datang ke tempat itu. Setelah lewat 100 jurus dan Liu Lucian yang maklum akan kemenangannya dalam ginkang, cepat mempergunakan kemenangan ini, mengerahkan ginkangnya, menggerakkan tubuhnya secepat burung walet menyambar-nyambar. Pedangnya berkelebat bagaikan kilat halilintar. Dengan campuran Toa Hong Kiam Hoat dan Patmo Kiam Hoat, ia dapat mendesak lawannya tanpa memberi kesempatan pedangnya beradu, karena terlalu sering beradu pedang berarti kerugian baginya karena ia kalah tenaga. Baisan mulai terdesak dan di dalam hati ia menyumpah-nyumpah. Namun, tidaklah mudah bagi Lucian untuk mengalahkan lawan ini, lawan yang baru kali ini ia temui tanpa dapat menjatuhkannya dengan segera. Selain kuis yang baru kali ini ia bertemu tanding yang begini mudah tapi begini tangguh, sehingga ia merasa penasaran sekali, penasaran dan marah sehingga ia tidak akan berhenti sebelum dapat membinasakannya. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, pedangnya yang telah mengurung lawan, meluncur dari atas menusuk tengkuk Baisan yang baru saja membalikkan tubuh karena melihat gadis itu tahu-tahu sudah bergerak cepat dan berada di belakangnya. Baisan mengerti bahwa tengkuk lehernya berada dalam keadaan gawat, salah-salah bisa putus, maka sambil membalik tadi ia cepat membabitkan pedang dengan setengah putaran melindungi tengkuk. Akan tetapi karena ia menangkis dengan badan setengah membalik, maka kali ini tenaganya tidak dapat dipergunakan sepenuhnya dan tidak berhasil menindih tenaga Lucian yang sebaliknya memang memperhitungkan hal ini dan telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, menggetarkan pedang yang tersalur tenaga sinkang sehingga untuk beberapa detik kedua pedang saling menempel dan lekat. Pada detik itu juga Lucian telah menggerakkan tangan kirinya dan dalam pandangan Baisan, tangan kiri gadis itu seakan-akan berubah menjadi seekor ular karena gerakannya lenggak-lenggok macam ular akan tetapi tahu-tahu dua buah jari tangan itu telah mengancam sepasang biji matanya. Hebat sekali serangan Lucian kali ini, karena gerakan tubuhnya adalah berdasarkan Toa Hong Kun, gerakan pedangnya berdasarkan Patmo Kiam Hoat, sedangkan tangan kirinya ini mainkan gerakan Sin Choa Kun, ilmu silat ular sakti. Sekaligus dapat mainkan jurus-jurus campuran dari 3 macam ilmu silat tinggi, dapat dibayangkan kehebatannya. Haya!
Baisan berseru keras saking kagetnya, mengerahkan tenaga untuk menarik pedang dan terus menggunakan tenaga tarikan itu untuk melempar tubuhnya ke belakang, bergulingan sampai beberapa meter dan baru berhenti setelah tubuhnya membentur dinding. Akan tetapi pada saat ia melompat bangun, tangan kirinya bergerak dan sinar hitam menyambar cepat ke arah Lucian. Kiranya ketika menghindarkan diri daripada serangan maut sambil bergulingan tadi, Baisan sudah mengeluarkan senjata rahasianya dan begitu meloncat bangun telah membalas dengan senjata gelap ini. Memang hebat. Kali ini ia tidak menggunakan Huitu yang telah 2 kali ia pergunakan tanpa hasil, maka kini ia menggunakan jarum racun hitam, Hek Tok Chiam, yang pernah ia pergunakan terhadap Kui Seng sehingga pemuda sakti itu terjungkal ke dalam jurang. Sekarang, saking jengkelnya menghadapi gadis jelita yang amat hebat ilmu kepandaiannya ini, Baisan tidak segan-segan mempergunakan jarum racunnya. Melihat sinar hitam dan desir angin, Lucian berseru marah. Dia sendiri adalah seorang ahli senjata rahasia jarum, tentu saja sekali melihat ia tahu benda apa yang menyambar itu. Tangan kirinya menyambar ikat pinggangnya dari sutera, dan sekali menggerakkan pergelangan tangan, ikat pinggang itu bergulung menjadi sinar kuning emas dan tergulunglah jarum-jarum hitam lawan menempel pada ujung ikat pinggang. Kemudian sekali ia menggentakkan tangan kirinya, jarum-jarum itu terbang ke arah Baisan. Ini masih belum hebat, biarpun sudah membikin Baisan berseru kagum dan kaget, karena gerakan kain dari tangan kiri Lucian menciptakan sinar hitam tertiup angin, menyambar ke arah Baisan. Ternyata gadis ini pun mengeluarkan jarum hitamnya, selain mengembalikan senjata lawan, juga memberi hidangan yang sama dan yang tidak kalah lezatnya. "Ai, perempuan iblis!" teriak Baisan yang cepat memutar pedangnya menangkis jarum-jarum itu. Lucian tersenyum puas dan menerjang maju lagi. Kembali terdengar berdesingnya pedang, disusul berkerontangnya kedua pedang bertemu, dan menyambarnya angin dari gerakan kedua orang muda yang memiliki kepandaian tinggi ini. Pada saat itu, terdengar suara bentakan laki-laki dari luar, "Iblis hitam penjahat cabul, kau menipu kami." Maka muncullah 3 orang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti jembel pengemis. Mereka itu berpakaian pengemis, pakaian mereka penuh tambalan bermacam-macam warna, akan tetapi tubuh mereka tampak sehat dan kuat, sedangkan gerakan mereka ketika muncul di ruangan itu, kelihatan gesit-gesit sekali. Mereka semua membawa sebatang tongkat di tangan, tongkat yang butut akan tetapi di ujungnya dipasangi besi berwarna merah. Munculnya 3 orang jembel ini menghentikan pertandingan itu. Baisan memandang mereka dengan kening berkerut. "Apa maksud kalian memaki?" bentaknya. "Masih pura-pura lagi. Kau mengaku seorang pendekar yang hendak membantu pembebasan Kambuan Sue yang kami muliakan, akan tetapi apakah yang kau lakukan di Dusun Kisan? Kau membasmi keluarga yang dengan baik hati telah menolong dan merawatmu. Keparat!" Setelah seorang di antara 3 jembel itu berkata demikian, mereka serentak maju menerjang. Melihat ini, Baisan kaget sekali. Gerakan mereka itu cukup hebat, sungguh pun tentu ia tidak gentar menghadapi keroyokan 3 orang pengemis ini, namun kalau mereka bertiga membantu Lucian menghadapinya, tentu ia akan celaka. Kepandaiannya melawan Lucian berimbang, ada sedikit saja bantuan yang menambah tenaga Lucian, berarti ia menghadapi maut. Baisan cerdik orangnya. Melihat gelagat tidak menguntungkan dirinya, ia tertawa dan tiba-tiba tubuhnya meloncat keluar dari jendela. 3 orang pengemis itu mengejar cepat. "Hendak lari kemana kau Jai Huaket, penjahat pemetik bunga?" Akan tetapi Lucian tidak mengejar. Gadis ini hanya mengangkat pundaknya saja. Ia tidak mempunyai urusan dengan Baisan, dan pertandingan tadi sudah cukup untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya terhadap kekurang ajaran Baisan. Tentang Baisan memperkosa atau membunuh orang, itu bukan urusannya dan ia tidak akan mencampuri. Apalagi kalau mendengar kata-kata pengemis tadi bahwa Baisan bermaksud membantu pembebasan Kam Siek. Bukankah itu berarti bahwa Baisan adalah seorang sahabat Kam Siek? 3 orang pengemis tadi baru mengejar sampai di depan kelenteng, tiba-tiba Baisan membalik dan menyerang mereka dengan jarum-jarum hitamnya. 3 orang pengemis itu bukan orang-orang sembarangan pula, cepat mereka mengelak sehingga jarum-jarum itu lewat di dekat tubuh mereka, menancap dan lenyap ke dalam tembok. Akan tetapi bau jarum-jarum itu yang amis membuat mereka kaget sekali. "Jarum-jarum racun!" teriak mereka dan sejenak mereka ragu-ragu untuk melanjutkan pengejaran. Baisan sudah pergi jauh dan melihat jarum beracun ini, 3 orang pengemis itu tidak berani mengejar lagi,
dan teringat akan gadis perkasa yang tadi sanggup menahan pedang orang hitam yang kosen itu, mereka segera memasuki kelenteng. Lucian tidak membuang waktu lagi. Melihat mereka menjura dengan hormat, sebelum mereka membuka mulut ia sudah bertanya, 3 sahabat dari partai pengemis manakah? Pada masa itu memang para pengemis membentuk perkumpulan, dan hal ini dipergunakan oleh orang-orang Kang Ou untuk menyamar sebagai pengemis pula dan terbentuklah perkumpulan-perkumpulan pengemis mereka dapat bergerak leluasa dan tidak begitu menarik perhatian. Tahu bahwa gadis itu bukan orang sembarangan, pengemis tertua menjura dan memperkenalkan diri. Kami adalah pimpinan dari WHK Ipang. Ah, kiranya Samwi, Tuan bertiga, adalah Sintung Samkai, 3 pengemis tongkat sakti? Kebetulan sekali. Aku adalah Liu Lucian, putri Bengkau. Ah, maaf, kami telah berlaku kurang hormat terhadap Li Hiap. Maaf bahwa beberapa bulan yang lalu kami tidak dapat datang menghadap ayah Li Hiap, pendekar wanita. Tidak apa, kata Lucian yang serta-merta menganggap mereka itu sahabat karena ucapan mereka tadi yang memuliakan Kam Siek. Tahukah kalian di mana adanya Kambuan Sue sekarang? Aku mendengar bahwa dia dijebak orang jahat di kelenteng ini, dan tadi kalian bicara tentang Kambuan Sue kepada orang hitam itu, apa artinya semua ini? Harap Samwi suka menceritakan dengan jelas. Diam-diam 3 orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak tahu apa hubungannya Putri Bengkau dengan jenderal muda yang mereka kagumi itu. Akan tetapi mengingat akan kebesaran nama Pak Jiu Sin Ong Liu Gan ketua Bangkau, dan menduga bahwa gadis ini tentu bermaksud baik, mereka lalu bercerita. Memang sesungguhnya Kam Siek dengan hanya sedikit pengawal telah keluar dari benteng menuju ke ibu kota Shanxi untuk memenuhi panggilan Gubernur Li Koyum yang disampaikan oleh Pang Siang Kun si komandan muka hitam yang diam-diam mengatur pengkhianatan untuk menjatuhkan Kam Siek. Setelah tiba di kota Poki, rombongan Kam Siek dicegat oleh gerombolan yang memang sudah disiapkan terlebih dulu. Celakanya, para pengawal Kam Siek diam-diam sudah disogok pula oleh Pang Siang Kun sehingga selagi tidur, Kam Siek disergap dan dijadikan tawanan. Penyergapan dilakukan di dalam kelenteng yang memang diajukan sebagai tempat penginapan oleh para pengawal Kam Siek. Sebagai seorang komandan yang jujur dan tidak mau mengganggu rakyat, Kam Siek memang biasa melakukan perjalanan sederhana, menginap pun di mana saja asal jangan mengganggu penduduk, maka usul untuk bermalam di rumah kelenteng itu diterimanya baik. Kami menyaksikan itu semua karena kebetulan sekali kelenteng tua ini sejak lama menjadi tempat perkumpulan kami para pengemis WHK Kaipang. Demikian seorang di antara pimpinan Kaipang, perkumpulan Jembel, itu berkata, kami amat kagum kepada Kambuan Sue dan ingin sekali menolongnya, akan tetapi apakah yang dapat kami lakukan terhadap pasukan yang begitu ketat? Apalagi yang dikawal pula oleh tokoh-tokoh rahasia berilmu tinggi yang sengaja dikirim dari kerajaan Liang. Kalau begitu, yang merencanakan penawanan terhadap diri Kambuan Sue adalah kerajaan Liang. Betul, Li Hiap. Seperti diketahui, kerajaan Liang setelah berhasil merobohkan kerajaan Tang, selalu mengalami rongrongan dari pelbagai pihak yang hendak menjatuhkannya pula. Terjadi perebutan kekuasaan dan selain ancaman bangsa liar dari utara, juga kerajaan Liang harus menghadapi ancaman yang tidak kalah hebatnya dari bangsa sendiri yang memperebutkan kekuasaan setelah kerajaan Tang roboh. Kambuan Sue terkenal sebagai seorang jenderal yang jujur, setia dan pengetahuannya akan ilmu perang amat terkenal. Inilah sebabnya kerajaan Liang ingin sekali mempergunakan tenaganya dan cara satu-satunya hanya menculiknya karena Jenderal Kam tidak pernah mau mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan baru yang banyak muncul setelah kerajaan Tang jatuh. Dia seorang pahlawan sejati, seorang patriot yang betul-betul hanya mementingkan negara dan rakyat, sama sekali tidak meributkan soal kedudukan dan kemuliaan pribadi. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.